Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dimas Aditya Putra dari Sekolah SD Negeri Saparako, Kecamatan Majalaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil review dari buku yang berjudul Cerita Rakyat dari Malang. Penulis dari buku ini bernama Wahyudi Siswanto, penerbitnya dari PT Grasindo. Buku ini terdiri dari 72 halaman. Selamat menyaksikan. Ken Arok dan 7 Turunan, karya Dimas Aditya. Ken Arok adalah seorang pemuda yang tampan dari desa Gantar. Letak desa Gantar berada di utara Pujon. Meskipun dari desa, ia adalah anak yang istimewa. Ia mempunyai cita-cita yang tinggi, tapi sayangnya ia mempunyai watak kurang sabar. Untuk mewujudkan cita-citanya, pemuda itu pergi mengembala. Dalam perjalanan, ia bertemu pendeta yang bernama Logawi. Begitu melihat Ken Arok, pendeta ini mempunyai firasat bahwa pemuda ini kelak akan menjadi orang besar. Ken Arok pun ditawari untuk jadi anak angkatnya. Hai anak muda, siapa namamu? Tanya Logawi. Namaku Ken Arok, jawab Ken Arok. Apa kamu ingin menjadi anakku? Tanya lagi Logawi. Sepertinya Logawi banyak sekali menanyanya, teman-teman. Dengan senang hati, Ken Arok menerima tawaran itu. Sekarang ia diangkat oleh Logawi. Di rumah Logawi, ia sangat rajin. Pada suatu hari, Ken Arok diajak Logawi pergi ke penguasa wilayah itu, yakni seorang akuwu atau kepala daerah. Kepala daerah itu yang bernama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung adalah wakil Raja Kertajaya dari Kediri yang ditugasi untuk memimpin daerah Malang. Ia mempunyai istri yang cantik dan jelita yang bernama Ken Dedes. Pernikahan Tunggul Ametung dan Ken Dedes ditentang oleh orang tua Ken Dedes, yaitu Empu Purwa. Tunggul Ametung melarikan Ken Dedes. Empu Purwa sangat marah hingga ia mengutuk Tunggul Ametung hingga 7 turunan. Itu sebabnya kaum Brahmana tidak mendukung kepemimpinan Tunggul Ametung. Kembali ke Ken Arok. Melihat kemegahan rumah Tunggul Ametung, Ken Arok kagum bukan main. Ketika pertama kali melihat Ken Dedes, Ken Arok melihat ada cahaya yang keluar dari tubuh wanita itu. Hampir ia tidak berkedip menyaksikan keanehan ini. Untungnya Logawi mencolek pundaknya. Apa paman melihat sinar yang keluar dari wanita itu? Tanya Ken Arok. Apa kau melihatnya, Ken Arok? Tanya Logawi. Ya paman, apa sinar itu? Tanya lagi Ken Arok. Itu tandanya bahwa perempuan itu adalah perempuan yang akan menurunkan raja-raja besar. Tibanya di rumah, Ken Arok dengan ragu mengutarakan maksudnya kepada Logawi untuk mengubah nasibnya dan ingin mengabdikan diri kepada Tunggul Ametung. Dengan diantarnya Logawi, akhirnya Ken Arok mengabdikan diri kepada akuwu Tunggul Ametung. Ken Arok menjadi abdi yang baik. Oleh karena itu, dengan cepat ia pun menjadi kepercayaan Tunggul Ametung. Lama-kelamaan, Ken Arok ingin menjadi seorang akuwu, yaitu kepala daerah. Selain Ken Arok, ada kepercayaan Tunggul Ametung yang lain. Ia bernama Kebo Ijo.
yang mempunyai watak licik dan suka pamer. Aku lihat beberapa hari ini engkau kelihatan resah dan sulit tidur. Ada apa? Tanya Kebo Ijo. Kebo Ijo, salahkah bila aku ingin menjadi seorang aku? Mendengar itu pun Kebo Ijo tertawa. Hahaha. Namun setelah itu dia dengan sungguh berkata, seharusnya engkau yang pantas memerintah Tumapel, bukan si Tunggul itu, kata Kebo Ijo. Mendengar perkataan Kebo Ijo, ini menjadi jawaban dari keinginan Ken Arok. Ken Arok ingin membunuh Tunggul Ametung. Di wilayah itu terdapat sebuah keris yang terkenal yang dibuat oleh Empu Gandring. Tidak sembarang orang dapat memiliki keris Empu Gandring. Ken Arok pun pergi mendatangi Empu Gandring. Setibanya di rumah Empu Gandring, ia memesan satu keris hebat. Tolong buatkan aku keris yang bagus, kata Ken Arok. Untuk membuat keris semacam itu perlu waktu yang lama, jawab Empu Gandring. Jangan terlalu lama, karena aku sudah tidak sabar memiliki keris hebat itu, jawab Ken Arok. Setelah beberapa hari, Ken Arok menagih pesanannya yang baru setengah jadi. Ken Arok karena tidak sabar, ia mengambil keris itu. Tapi Empu Gandring melarangnya. Sempat terjadi perang mulut. Pada akhirnya Ken Arok marah dan menusuk Empu Gandring dengan keris itu. Sebelum ajal tiba, Empu Gandring mengutuk Ken Arok. Empu Gandring berkata, "Hei Ken Arok, tidak hanya aku yang terbunuh oleh keris itu. Keris itu akan meminta 7 korban nyawa." Mendengar kutukan Empu Gandring, Ken Arok tidak gentar sedikit pun. Sampainya di rumah, ia memikirkan bagaimana cara membunuh Tunggul Ametung. Tiba-tiba Ken Arok tersenyum, dan pada saat itu Kebo Ijo melintas. Ken Arok langsung memanggilnya. "Hei Kebo Ijo, lihatlah keris siapa ini." Dengan terkejut, Kebo Ijo berkata, "Hah, keris buatan Empu Gandring?" "Ya benar, ini keris buatan Empu Gandring. Karena kau sahabatku, aku akan meminjamkan keris ini. Tapi jangan lama-lama," kata Ken Arok. Siang maupun malam, keris itu dibawa oleh Kebo Ijo. Karena ia suka pamer, ia memamerkan keris itu ke siapa saja. Penduduk wilayah Tumapel menjadi gempar. Tunggul Ametung ditemukan tewas oleh keris buatan Empu Gandring. Karena keris itu selalu dibawa-bawa oleh Kebo Ijo, tentu saja orang-orang menuduh Kebo Ijo sebagai pembunuhnya. Ia pun dihukum mati. Ken Arok puas. Ia berhasil membunuh Tunggul Ametung, dan ia dinobatkan menjadi aku pada tahun 1222 Masehi. Ia mendirikan kerajaan Singgasari. Ia tidak lama memimpin karena ia dibunuh oleh Anusapati pada tahun 1227 dengan keris yang dibuat oleh Empu Gandring. Kalau kalian mau tahu, Anusapati adalah putra Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Ia membalas dendam atas kematian ayahnya. Setelah beberapa hari, putra Ken Arok yang bernama Tohyaja telah beranjak dewasa. Ia mempertanyakan kematian ayahnya. Setelah dia tahu ayahnya dibunuh oleh Anusapati, ia membunuh Anusapati untuk membalas dendam. Pada tahun 1248 dengan keris yang sama, ternyata kutukan Empu Gandring masih berlanjut.
beberapa hari Tohyaja dibunuh oleh Ranggawuni. Ia adalah anak dari Anusapati. Bersama saudara sepupunya Mahisa berhasil menggulingkan Tohyaja, dan Ranggawulan menjadi raja dan Mahisa menjadi wakil. Dan dari sini kutukan Empu Ranggawuni, Empu Gandring telah berakhir karena telah memakan 7 korban. Dan dari sini ternyata kutukan Empu Gandring dan Empu Purwa sama. Sampai di sini yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi nanti. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam literasi.